sampai ngobrol. Ya, kita naik. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kita bertemu kembali di Indonesia Menentukan. Selama 30 menit ke depan, kami akan hadirkan sejumlah informasi yang patut Anda ketahui terkait Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Bersama saya, Michael Chandra. Inilah saatnya Indonesia Menentukan. Mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Tar dulu. Saya nggak bisa buru-buru. Bagaimana saya bisa tahu? Calon pemimpin yang bermutu. Man, please man, come on man. Boyat situ my friend, jangan jadi cewek. Sekarang zamannya udah keren. Pakai internet. Google aja man. Ketik nama calonnya. Bukan judul partainya. Itu. Kalau ngetop sepak terjangnya, Pasti keluar beritanya. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Demokrasi Pancasila, kita Indonesia merdeka. Merdeka. Yang dapat dipercaya, tentu bela yang setia. Di bawah undang-undang dasar 45, kita menuju kota pilihan. Di bawah undang-undang dasar 45, kita menuju kota pilihan. Ya, pemirsa, angka golput di setiap gelaran pemilihan umum cenderung meningkat, terutama para pemilih pemula di kalangan pelajar. Dan untuk menekan angka golput itu, KPUD Kabupaten Kediri, Jawa Timur menggelar simulasi pencoblosan kepada para pelajar SMA se-Kabupaten Kediri. Untuk menarik pemilih pemula agar berpartisipasi dalam Pilkada serentak 9 Desember, KPUD Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi kepada 175 perwakilan pelajar tingkat SMA se-Kabupaten Kediri. Selain mendapatkan penjelasan tentang tata cara pencoblosan, para pelajar juga bisa mengenali masing-masing pasangan calon bupati yang akan bertarung di Pilkada nanti. Dalam pemilihan Bupati 9 Desember mendatang, KPUD Kabupaten Kediri menargetkan 75% pemilih pemula menggunakan hak suaranya. Yang tentunya nanti harapannya pengurus OSIS ini bisa menyampaikan apa yang dari sini itu kepada siswa yang memiliki khususnya yang memiliki hak pilih di sekolahnya masing-masing. Para pelajar yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini mengaku antusias karena bisa mengetahui tata cara memilih, sekaligus mengetahui calon bupati yang akan mereka pilih dalam pilkada mendatang. Calonnya itu terus juga buat informasi tentang cara manfaat dari pemilu. Kita bisa mengetahui gimana caranya pemilihan bupati di Kediri. Jumlah pemilih pemula di wilayah Kediri sendiri mencapai 20% dari total data pemilih sementara, sebesar 1.200.000 orang. Sementara untuk daftar pemilih tetap, KPUD Kabupaten Kediri baru akan menetapkannya pada bulan Oktober mendatang. Dari Kediri, Jawa Timur, Budi Sutrisno, Raja Wali Televisi. Pemirsa, Lembaga Swadaya Masyarakat di Kendal, Jawa Tengah melaporkan calon Bupati Petahana ke Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu karena melanggar aturan alat peraga kampanye atau APK.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madani Kendal melaporkan pasangan nomor urut 1 Widya Kandi Susanti Muhammad Hilmi ke Panwaslu Kabupaten Kendal. Dengan membawa bukti foto baliho, Ketua LPM Madani Arif Fajar Hidayat melaporkan dugaan pelanggaran kampanye. Baliho milik petahana itu dinilai melanggar aturan KPU nomor 7 tahun 2005 karena dipasang di fasilitas umum seperti di depan kantor bupati dan komplek alun-alun. Selain melanggar aturan kampanye, pasangan petahana itu juga diduga menggunakan anggaran pemerintah daerah. Sampai siang ini masih banyak baliho-baliho yang bergambar bupati yang nonaktif sejak 23 Agustus yang kebetulan sekarang beliau menjadi calon bupati, yaitu Dr. Widya Kandi Susanti MN. Sehingga itu bisa kami anggap bisa dikategorikan sebagai media. Laporan ini tetap kita terima dan kita proses sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan aturan yang ada. Artinya laporan ini kita terima dan kita keluarkan tanda terima dan selanjutnya kita nanti tindak lanjuti. Untuk tindakan ini karena ini kita menganggap sebagai pelanggaran administrasi, maka kita rekomendasikan kepada KPU untuk bisa Ya, sementara itu pemirsa, petugas gabungan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah juga menertibkan atribut kampanye milik pasangan calon bupati yang dinilai menyalahi aturan. Tidak tebang pilih, petugas juga menurunkan paksa atribut kampanye milik petahana yaitu Bupati Sragen. Satuan Polisi Pamung Praja di berbagai daerah menurunkan paksa berbagai alat peraga kampanye. Selain melanggar aturan, alat peraga berukuran besar bahkan raksasa dianggap kerap mengganggu pemandangan dan membatasi pandangan pengemudi kendaraan. Di Sragen, Jawa Tengah, tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja, Panwaslu, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen melakukan penertiban atribut dengan menurunkan paksa alat peraga kampanye di banyak titik di sepanjang Jalan Sukuwati, Sragen, Jawa Tengah. Alat peraga kampanye yang pertama diturunkan adalah milik calon Bupati Sugiamto yang diusung PDI Perjuangan dan Demokrat. Alat peraga dengan ukuran 3x4 meter ini langsung diturunkan paksa oleh petugas dan dibawa ke mobil petugas untuk disita. Tak hanya milik pasangan calon yang baru saja, petugas juga bertindak tegas dengan menurunkan paksa atribut kampanye milik incumbent Agus Faturrahman yang menjabat Bupati setempat. Alat peraga kampanye ini diturunkan paksa karena dianggap melanggar aturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye. Ini kita sepakat dengan tim untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye, khususnya baliho-baliho besar yang itu bukan produknya KPU. Karena bagi Panwas, pegangannya hanya dua sebenarnya. Satu itu adalah APK yang tidak diproduksi oleh KPU. Yang kedua, APK yang dipasang yang tidak sesuai dengan SK KPU. Selain bicara hukum dan perundangan, memang APK seringkali melupakan azas keindahan dan daya tarik. Upaya menghasilkan APK yang menarik sebenarnya sudah dilakukan banyak pihak dalam kampanye pemilu dan pilkada beberapa waktu lalu. Mulai dari gambar-gambar lucu, kata-kata yang mengundang senyum, hingga ide-ide kreatif yang diterahkan di baliho atau spanduk. Dengan tidak berbicara boleh atau tidaknya secara aturan, setidaknya APK yang kreatif, lucu dan menarik ini bisa sedikit menghilangkan kerut di dahi yang memandangnya. Tim Liputan, Raja Wali TV. Pemirsa, jelang tahun pemilihan kepala daerah di Banten, Gubernur Rano Karno mulai digoyang dengan aksi demo. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Indonesia Menentukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Menentukan. Pemirsa, Gubernur Banten Rano Karno yang dikenal sebagai sosok familiar dan disukai publik, belakangan sering didemo oleh kelompok masyarakat atau mahasiswa. Rano Karno bahkan dituntut mundur dari jabatannya. Demo puluhan mahasiswa Banten untuk menuntut Rano Karno mundur dari jabatannya sebagai gubernur berujung bentrok. Dalam insiden kekerasan tersebut, 5 mahasiswa mengalami luka-luka dan 2 lainnya ditangkap polisi karena dianggap sebagai provokator aksi. Bentrokan terjadi karena massa melakukan aksi blokir jalan protokol dengan cara membakar ban bekas di tengah jalan.
Polisi juga sempat mengejar mahasiswa hingga ke dalam kampus IAIN Serang, Banten untuk mengamankan beberapa mahasiswa lainnya yang dianggap provokator. Dalam orasinya, massa menilai pembangunan mengalami kemunduran karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di provinsi ini. Sultan Rano Karno segera mundur ya, karena memang sudah dianggap kita 2 kali berturut-turut disclaimer. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa lantaran Rano Karno dianggap gagal membawa Banten ke arah yang lebih baik. Massa berjanji akan terus menggulirkan aksi demo untuk menuntut mundurnya Rano Karno dari jabatan gubernur. Untuk menyegarkan ingatan kembali, mari kita kilas balik perjalanan politik Rano Karno di Banten. Pertama kali Rano Karno maju berpolitik di Banten menjadi Wakil Bupati Kabupaten Tangerang periode 2008-2011, berpasangan dengan Bupati Ismet Iskandar. Rano dianggap mampu menarik suara pemilih hingga memenangkan pemilu di daerah yang cukup besar tingkat kompetisinya ini. Keberhasilan ini membawa pemeran Sidul anak sekolahan ini menjadi Wakil Gubernur Banten, mendampingi Ratu Atut Hosiah. Bak pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Rano akhirnya menjadi Gubernur Banten setelah Atut divonis dalam kasus korupsi. Kelap-kelip lampu di kota, kutak-kutik matamu nakal, senyum genit rayuan gombal, merinding bulu kuduku. Sekarang ini Rano dipermasalahkan dalam kasus korupsi yang dianggap menjadi di Banten. Apakah ini catatan masa lalu Rano saat bersama Atut? Atau catatan baru yang muncul menjelang masa-masa pilkada? Tim Liputan, Raja Wali TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, untuk memastikan kesiapan jajarannya dalam pengamanan pilkada serentak di Bali, Kapolda Bali melakukan pemeriksaan di setiap Polres di Bali. Polres Badung menjadi yang pertama didatangi Kapolda Bali, Irjen Pol Sugeng Priyanto. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jajarannya dalam mengamankan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Kapolda memeriksa kesiapan personel dan peralatan yang akan digunakan dalam pengamanan pilkada mendatang. Kapolda Bali Sugeng Priyanto menyatakan kesiapan pelaksanaan pilkada secara umum relatif aman. Namun untuk memastikan hal ini, ia akan melakukan pemeriksaan ke seluruh Polres di Bali yang akan menggelar pilkada. Ia juga memastikan seluruh anggotanya akan bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada mendatang. Yang barunya kesannya lebih banyak. Secara umum mereka sudah siap semua, tetapi saya akan datangi satu-satu. Ini yang pertama kali saya datangi Badung. Nanti Polres-Polres berikutnya yang juga akan melaksanakan pengamanan pilkada akan saya cek satu persatu. Tetapi secara laporan tertulis mereka sudah siap semua dan saya melihat untuk membuktikan bahwa apa yang mereka laporkan secara tertulis memang benar. Kenapa gua harus ikut pemilih? Buat gua buang-buang waktu. Suara gua cuma 1, jelas gak ngaruh. Apalagi ada oknum bisa sulap suara palsu. Gak ngaruh. Iya, nggak ngaruh. Nggak ada suara yang nggak ngaruh. Satu suara bisa jadi penentu masa depan negara juga anak cucu. Dan gunakanlah hakmu sebagai warga negara. Tetap optimis, jangan cepat menyerah. Pelajarilah dan bersiaplah. Pilihanmu. Pilihanku Menentukan sejarah. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari kita mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Tar dulu. Saya nggak bisa buru-buru. Bagaimana saya bisa tahu? Calon pemimpin yang bermutu. Man, please man, come on man. Boy situ my friend, jangan jadi cewek. Sekarang zamannya udah keren. Pakai internet, Google aja man. Ketik nama calonnya. Bukan judul partainya. Itu kalau ngetop sepak terjangnya, Pasti keluar beritanya. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan konsolidasi pemenangan Pilkada Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Presiden Jokowi berharap para calon kepala daerah asal Nasdem bisa fokus pada permasalahan nasional.
Dari 269 kota kabupaten se-Indonesia, Partai Nasdem ikut mengusung calon kepala daerah di 245 kabupaten kota. Untuk itu, Partai Nasdem menggelar konsolidasi pemenangan pilkada di JCC Senayan, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri Presiden Joko Widodo, pemirsa. Dalam sambutannya, Presiden mengungkap beberapa pencapaian dan tantangan yang harus dihadapi di Indonesia, diantaranya tingginya impor pangan, serta minimnya infrastruktur dan kondisinya yang rusak. Dan menurut Jokowi, permasalahan ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah. Untuk itu, Presiden berharap para calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Nasdem bisa fokus menangani masalah ini. Acara konsolidasi pemenangan Pilkada 2015 Partai Nasdem dibuka. Pemeliharaan untuk waduk, dam maupun irigasi. Jangan lagi membuat kantor bupati, wali kota, kantor gubernur yang mewah. Yang namanya bekerja itu harus ada prioritas. Yang namanya bekerja itu kalau bisa fokus 1 atau 2 tetapi barangnya jadi. Akan dikenang Bapak Ibu semuanya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan hadirkan berbagai maskot pilkada di Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indonesia Menentukan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Menentukan. Pemirsa, aksi cap jempol darah mulai bermunculan mewarnai kampanye pasangan calon dalam pilkada. Tapi yang menjadi pertanyaan, benarkah darah menyimbolkan kesetiaan dan persaudaraan di dalam perpolitikan tanah air? Berikut ulasannya untuk Anda. Ratusan simpatisan pasangan Abdullah Rashid dan Marigun Rashid yang menamakan diri pasangan Amar menyatakan dukungannya dengan melakukan jempol darah di kain sorban milik calon bupati nomor 3. Di kampanye terbatas yang dilaksanakan di lapangan bola Bambala Motu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat tersebut, para simpatisan menyatakan dukungannya dengan melakukan aksi cap jempol darah sebagai bukti dukungan. Aksi jempol darah yang dilakukan simpatisan Amar ini sempat membuat gaduh saat pelaksanaan orasi kampanye terbatas pasangan calon nomor urut 3 itu. Lantaran ratusan simpatisan saling berebut kain sorban calon bupati untuk melakukan jempol darah sebagai simbol dukungan terhadap pasangan Amar. Ini merupakan salah satu simpatisan besarnya Amar, karena kita sudah bisa membedakan mana yang layak, mana figur yang layak memimpin Mamuju Utara, mana yang tidak. Dan saya tidak menyanyiakan harapan itu dari masyarakat. Saya akan memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan sampai hal-hal yang paling tinggi sekalipun. Abdullah Rashid, kandidat calon bupati Mamuju Utara ini kemudian kembali menggunakan sorban yang telah dijempol darah ratusan simpatisan pendukung dirinya. Benarkah darah menyimbolkan kesetiaan sampai mati, bahkan dalam berpolitik? Coba simak faktanya. Dalam persaingan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Goa periode 2015-2020 mendatang, dan 5 calon yang bertarung, 2 pasangan masih memiliki hubungan kerabat dekat alias satu darah. Mereka adalah tante dan keponakan yang berebut kursi nomor 1 di Kabupaten Goa, yaitu Tenri Yassin Limpo dan Adnan Purca Ihsan Yassin Limpo. Bersaingnya mereka di Pilkada Kabupaten Goa menurut keduanya tidak masalah. Tenri Yassin Limpo sang tante menuturkan persaingan ini adalah pertarungan politik yang biasa-biasa saja. Menurut Ini pertarungan yang biasa-biasa saja menurut kami. Kami berharap, kami bertarung dan tentu akan menarik simpati masyarakat. Siapa yang dipercaya rakyat di antara kami, maka itulah yang tentu harus kita hormati. Sementara menurut sang keponakan, Adnan Purca Ihsan Yassin Limpo, Indonesia adalah negara demokrasi hingga siapapun boleh berkompetisi dan punya hak ikut dalam pilkada. Setiap warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama. Kalau sudah begini, slogannya mafioso Italia dalam film Godfather tentang tiada yang lebih kental dari darah, atau cuplikan kata dari film G30 SPKI, darah itu merah jenderal, harus dipertanyakan. Yang benar patut diperhitungkan dalam politik pilkada adalah darah muda, alias dukungan para pemilih muda. Dari Mamuju Utara dan Goa, Sulawesi Selatan dan Barat, Samsul Altiman, Raja Wali Televisi. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye pasangan calon wali kota ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Balikpapan. Penertiban dilakukan karena alat peraga dianggap melanggar Perda dan peraturan KPU.
Alat peraga kampanye para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan ditertibkan oleh petugas gabungan dari Satpol PP Balikpapan bersama petugas panitia pengawas pemilu. Penertiban dilakukan karena banyaknya APK atau alat peraga kampanye yang dipasang bukan pada tempatnya sehingga tampak semrawut dan mengurangi keindahan kota. Juga ditemukan beberapa APK di tempat umum seperti pemakaman, sekolah dan juga jalan protokol. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Balikpapan AKBP Freddy Pasaribu menekankan agar setiap pemasangan alat peraga kampanye pilkada taat aturan, baik itu peraturan daerah maupun peraturan KPI. Satpol PP itu fokus mengenai Perwali nomor 6 tahun 2013, yaitu tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye gitu ya. Itu sebenarnya bukan hanya untuk pada saat kampanye saja, tapi itu sepanjang waktu. Cuma di situ disebutkan penempatan alat peraga kampanye. Jadi ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tidak hanya ajang berkelas dunia seperti Piala Dunia U17 yang memiliki maskot, ternyata pilkada di Indonesia juga memiliki beragam maskot. Maskot pilkada di sejumlah daerah disesuaikan dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Perkenalkan, inilah maskot Piala Dunia U17 di Chili Oktober mendatang. Dalam ajang yang akan disiarkan langsung oleh Raja Wali Televisi ini, ditetapkan sebuah maskot, Bro Chico, seorang anak laki-laki yang gemar bermain bola. Tidak hanya ajang dunia seperti Piala Dunia U17 yang punya maskot. Ternyata pemilu dan pilkada juga memiliki maskot. Pemilu Presiden dan Legislatif 2014 memiliki maskot Sikora yang menggambarkan kotak suara. Sedangkan untuk pilkada masing-masing daerah memiliki maskot yang disesuaikan dengan ciri khas daerahnya. Ada Sigong, maskot yang menggambarkan alat musik tabuh khas Bantul, Jawa Tengah. Ada Bekantan yang jenis primata berhidung panjang dari Kalimantan Selatan. Dan Rafflesia yang merupakan bunga khas Provinsi Bengkulu. Semoga fungsi maskot yang menjadi sarana sosialisasi dan mengakrabkan pilkada di masyarakat bisa terlaksana. Dan pemilih dalam pilkada mencapai 100%. Tim Liputan, Raja Wali TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus tutup jumpa kita di Indonesia Menentukan. Kami ingatkan bahwa program ini akan terus hadir dari Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Michael Chandra. Sampai jumpa.